Baiklah, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PYFA atau Pidam Pharma Tbk. Nah, ini untuk laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar. Kita lihat gimana dengan kinerjanya. Di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Lee Yan-gon, kemudian ada direktur keuangan Yemfino Gunadi. Nama kantor mereka ada di Sinarmas MSIG Tower lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman, KAF 21 di Jakarta. Nah, ini memang ada beberapa perusahaan publik yang dia tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman ya. Di Jakarta kita lihat untuk yang laporan keuangan kali ini nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi benda itu rupiah, jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Kas dan setara kas, wah ini meningkat cukup besar nih. 89 miliaran sekarang menjadi 649 miliaran. Piutang usaha bahkan meningkat cukup besar, 188 miliaran menjadi 545 miliaran. Persediaan meningkat hingga 250 miliaran ya kalau kita di sini. Ini cukup bagus loh nih. Ya, peningkatan ini cukup besar. Bahkan total aset lancarnya dari 570 miliaran sekarang menjadi 1,7 triliunan. Wah, dari mana mendapatkan peningkatan aset seperti itu ya? Ini tadi persediaan kalau kita lihat di sini ini meningkat kurang lebih sekitar 250 miliaran ya. 250 miliaran. Kita lihat nanti gimana dengan peningkatan labanya. Ini ada total asetnya dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 6 triliunan. Meningkat hampir 4 kali lipat. Luar biasa ya. Ini luar biasa menurut kami. Tadi kita lihat dulu. Ini setahu kami ini bukan perusahaan yang baru IPO loh. Kita lihat dulu gimana dengan hutangnya. Ini hutangnya hutang jangka pendek. Nah ya. Ternyata asetnya itu meningkat karena hutangnya pun meningkat. Lihat saja di sini pinjaman bank jangka pendek dari 131 miliar menjadi 1,8 triliunan. Itu sudah cukup banyak loh menurut kami. Nah, ini total liabilitasnya, total hutangnya dari 1,1 triliunan menjadi 4,8 triliunan. Itu meningkat kurang lebih 3,6 triliunan, kurang lebih 3,6 hingga 3,7. Ini kita lihat ekuitasnya ini meningkat berapa? Nah, ini ekuitasnya meningkat hanya sekitar 1 triliunan saja. Hanya sekitar 1 triliunan saja. Hutangnya meningkat sekitar 3 triliunan. Jadi itulah kita gak bisa katakan asetnya itu meningkat cukup besar. Itu berarti bagus, gak bisa kayak gitu ya. Kita lihat juga nanti kita punya ekuitas, liabilitas dan lain-lain. Penjualannya bahkan gitu-gitu gak gitu meningkat ya. 300 miliaran menjadi 400 miliaran. Kemudian ini di sini dikatakan bahkan rugi. Mencetakkan kerugian dari rugi 36 miliaran sekarang menjadi rugi 104 miliaran. Pendapatan keuangan oke lah bertambah, tapi kayaknya beban keuangan lebih bertambah ya. Nah, jadi kita gak boleh terpaku dengan pendapatan keuangan, kita boleh lihat juga beban keuangannya itu berapa. Jadi kita tahu ya sebenarnya itu dapat atau enggak. Ini sedang rugi sih menurut kami. Ini memang ada dituliskan pembayaran kepada pemasok dia meningkat dari 279 miliaran menjadi 757 miliaran. Tapi sebenarnya mau dibilang gimana ya? Mau dibilang rugi, tapi persediaannya dia meningkat cukup besar. Walaupun persediaan cukup besar, dia hutangnya bahkan meningkat lebih cepat lagi. Nah, ini tergantung persepsi masing-masing ya. Ini komisaris utama ada Robi Yulianto, kemudian direktur utama ada Lee Yan-gon, SD yang tadi ada direkturnya dan lain-lain. Jadi pilih mana? Pilih perusahaan yang dia hutangnya terus bertambah hingga begitu pesat tapi penjualannya itu gak gitu bertambah, atau pilih perusahaan yang dia mencetakkan kerugian tapi gimana ya. Jadi itu semua tergantung persepsi sih. Kita melihat apakah perusahaan ini bagus atau enggak. Itulah makanya tidak semua orang bisa benar di pasar saham ya. Itu semua tergantung pandangan masing-masing. Ini kas dan setara kas kita lihat di sini. Oke, banknya ini meningkat cukup pesat karena tadi pun hutangnya meningkat cukup pesat ya. Hutang meningkat cukup pesat, ekuitas meningkat cukup pesat. Ini kalau perusahaannya penjualnya itu bisa bertumbuh cepat, ini akan menjadi hal yang bagus. Masalahnya mereka pinjam utang dalam jumlah yang banyak, tetapi
gimana ya? Dia masih mencatatkan kerugian. Walaupun kalau kita lihat persediaannya itu meningkat, bisa jadi itu kerugian karena mereka membeli lebih banyak persediaan. Nah, ini jadi kita perlu lihat lagi lebih detail, jadi bisa tahu ya. Ini deposito berjangka, ini meningkat juga. Bank OCBC, Bank Kep Hana. Ini mereka ada simpan dalam USD ya. Dalam UAD ada juga semuanya. Ternyata mata uang asing mereka ada simpan juga depositonya. Ini berdasarkan pelanggan, kita lihat di sini. Ini piutangnya ya, kita lihat. Tampaknya lebih dari 2 bulan sudah meningkat. 28 miliaran dan 66 miliaran, ini semua rata-rata meningkat ya. Memang kalau kita lihat ekuitas, liabilitas, semuanya rata-rata meningkat cukup pesat. Kecuali penjualnya, kayak penjualnya nggak gitu pesat. Piutang usaha. Sekarang ada piutang usaha dalam bentuk AUD ya, dolar Australia sebesar 326 miliaran. Ini kalau misalnya dia gak macet, ini cukup bagus, tapi kita gak tahu ya ini sebenarnya macet atau enggak. Piutang non usaha kita di sini ada piutang bunga. Nah, kita lihat di sini persediaannya. Persediaan yang barang jadi meningkat. Bahan baku dan kemasan meningkat cukup pesat. Nah, jadi kita lihat tadi dia lebih apanya itu yang di bahan baku. Yang 300-an miliaran. Berarti mereka lebih banyak beli di sana, tapi mereka kayaknya belum menjadikan barang jadi ya. Maksudnya belum begitu banyak. Di sini persediaan meningkat 250 miliaran gitu. Walaupun dia mencatatkan kerugian, kalau dilihat dari persediaan seharusnya gak gitu parah kali ini. Ini kepemilikan. Ini aset tetap, kita lihat di sini. Aset dalam pembangunan, akumulasi, depresiasi. Perusahaan memiliki sebidang tanah yang berlokasi di desa Cibodas. Ini mereka ada punya tanah 3,4 hektar juga di desa Cibodas dan lain-lain. Aset dalam pembangunan adalah proyek pengembangan konstruksi bangunan di tanah milik perseroan di Legok, Banten. Dia sebesar 389. Berarti mereka ada aset dalam pembangunan juga ya. Kita lihat. Tapi menurut kami ya, ini kan dia perusahaannya itu di bidang perdagangan gitu ya. Ibaratnya mereka jual obat dan lain-lain gitu. Tapi menurut kami, kalau perusahaan seperti ini, kayaknya kalau dia hutangnya bertambah cukup pesat, ini kalau mereka pandai manage ini bisa menjadi bagus. Tetapi kalau mereka kurang pandai, ini agak susah ya menurut kami ya. Jadi tergantung manajemennya juga. Ini kita lihat umur utangnya. Nah, bahkan meningkat lebih dari 2 bulan sekitar 42 miliaran. Matanya semua rata-rata meningkat sih. Nah, inilah. Ini berdasarkan mata uang. Utang dalam mata uang asing. Menurut kami gimana ya? Sebenarnya utang dalam mata uang asing ini agak sedikit, menurut kami agak sedikit takut sih kalau utang dalam mata uang asing. Karena apa? Kurs itu kita gak bisa pastikan. Apalagi yang kemarin-kemarin ya, ketika dia langsung dolar Amerika Serikat meningkat cukup pesat. Nah, itu kan jadi agak ngeri itu. Banyak kalau ada pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, itu kan ngeri-ngeri sedap juga ya. Nah, ini dulu ada apa nih? Itu ada PT Adira Cita, ada DBS Bank. Sekarang udah gak ada ya. Tapi memang begitu. Terkadang kalau kita lihat di sebuah perusahaan, dia ada seperti pemiliknya sekuritas, pemiliknya itu bank.
Nah, ini kita perlu pertanyakan apakah mereka membeli untuk dijual kembali atau mereka membeli untuk membantu mengelola. Tapi biasanya untuk beberapa perusahaan dia membeli hanya untuk dijual kembali sih. Jadi kita perlu lihat juga semuanya. Ini kita lihat penjualan lokal. Penjualan lokal kayaknya yang produk alat kesehatan berkurang, tapi yang produk farmasi dia meningkat. Tapi gak gitu gak gitu signifikan seperti peningkatan liabilitasnya, peningkatan ekuitasnya. Beban pokok penjual kita lihat di sini, gak gitu beda ya. Ini ada pembelian juga. Pembelian kemarin cuma beli 26 miliaran, sekarang beli 70 miliaran. Saya kalau mau dibilang ya, ini sebenarnya kinerjanya semakin meningkat ya. Itu bukan berarti kalau rugi dia berarti semakin nggak bagus. Kita perlu lihat juga dia pakai uangnya itu untuk diputar kemana. Masalahnya beberapa perusahaan itu kalau dia utangnya terlalu besar, dia perlu dilihat lagi ya. Makanya kalau kita lihat di internet, di beberapa video, seharusnya pernah dijumpai ada orang yang mengatakan perusahaan itu sebenarnya nggak bisa bangkrut. Yang bisa bangkrut itu dikarenakan utang. Yang membuat perusahaannya itu bangkrut itu karena ada hutang. Kalau nggak ada hutang seharusnya nggak bisa bangkrut. Nah, kayak gitu lah ya. Utang yang menumpuk itu agak ngeri, disertai dengan bunga dan lain-lain. Apalagi tiba-tiba ada gejolak ya. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.